Halo teman-teman semua, kembali lagi di segmen Makna Tama, di mana kita akan mengulas pembicaraan dengan bintang tamu yang aku undang di acara ini, di segmen ini, dan kita akan mencari tahu makna kehidupan dari bintang tamu tertentu. Nah, aku bisa punya makna, bintang tamunya nanti bisa punya makna, dan teman-teman semua bisa punya makna. Nah, kali ini kita mau bahas maknanya siapa sih? Nah, kali ini aku sudah mengundang salah satu nama yang paling sering disebut, diserbu, dan di komen oleh kalian semua di channel YouTubeku, karena waktu itu aku bikin polling di mana sih itu namanya, YouTube apa sih, timeline ya, YouTube community. Ini dia gambarnya, terus persentasenya paling banyak di satu nama ini. Ini dia, kita sambut Anres Putra Adelio, atau yang sebiasa kalian sebut Anres. Yeay! Akhirnya gue main di YouTube-nya Makna Tama. Gue udah nanya jadwal ke dia itu dari 1000 purnama yang lalu. Amazing, so Windows sudah. Okay. Gue tuh ngeliatin YouTube lu banget. Bohong banget. Parah, segmen-segmen lu tuh semuanya keren. Apa? Emang segmen rapi, apa? ada Makna Tama, ada wah, itu. banyak-banyak. Rapi banget nama-namanya, gue suka tuh orang-orang yang terkonsep kayak gini. Ya makasih ya support. Rapi banget. Iya. Ini suatu kehormatan lo, gue bisa main. Aduh, gua loh, sumpah ini adalah selebriti pertama yang berjenis kelamin laki-laki yang masuk ke YouTube channel gua. Dengan perjuangan dia kesini berapa menit, Res, dari Condet? Sekitar hampir 40 menit. 40 menit. Itu pun malam hari dan lancar dengan tol. Itu lancar 40 menit ya? Lancar dengan tol. Jadi ada sisi positifnya lah dari PPKM ini karena jalanan semakin sepi. Nah, Res, sebelum kita mengulik hal-hal yang serius, gua akan mengulik hal-hal yang ringan dulu. Lu udah siap ya? Boleh dong, boleh banget. Oke, jadi siapa sih sebenarnya pacar lu itu? Enggak, gue nggak akan nanya itu. Gue akan nanya, sebelum lu menjadi Anres yang kita tahu, yang gue tahu, seorang aktor, seorang host, seorang public figure, lu itu sebenarnya dulu apa, siapa, dan ngapain? Jauh sebelum ini? Jauh sebelum ini? Jauh sebelum ini gue cuma anak tukang sotomi. Sotomi Bogor nyokap gue. Kalau ditanya gue cuma ya pelajar biasa, anak yang suka main bola, anak yang suka main sama teman-teman ngopi, sekolah reguler biasa. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak bokap nyokap gue divorce, sedikit cerita. Divorce, gue ikut nyokap. Gue ngerasa gue ada kepala keluarga saat itu. Betul. Lu tuh anak pertama? Anak pertama dari 3 bersaudara. Hanya gue ngerasa kayak, wah, gue akan menggantikan sosok yang sangat penting. Gue harus ngelit keluarga gue, kasih contoh ke adik-adik, sama gue harus mencukupi apa yang nyokap gue butuhkan. Gue nggak jarang dan nggak malu untuk cerita bahwa gue udah nyari uang dari kecil. Gitu, walaupun sekolah tetap gue jalanin ya. Gue pikir SMA cukup, udah sekolah wajib gue 12 tahun. Bukan gue nggak mau kuliah. Siapa sih yang nggak mau punya titel L1? Betul. Ya kan, siapa sih yang nggak mau ngampus? Cuman memang saat itu lebih ke kebutuhan sih. Kebutuhan. Urgensi ya mungkin ya, urgensi ya. Itu dia, makanya gue akhirnya memutuskan untuk gue kerja. Nah yaudah, singkat cerita, akhirnya gue terjun ke entertain, gue ngerasa nyaman, gue passion, ada jalannya. Ya udah, gue mati-matian survive di sini, gitu. Dan gue nyaman. Tapi sebelum titik balik lu itu, sebelum kejadian itu yang lu jadi mengubah mindset lu, mengubah tujuan hidup lu seketika, apakah lu memang tadinya udah ada cita-cita untuk kayaknya gue tuh passion deh untuk kerja di dunia entertain gitu? Awalnya enggak. Gue anaknya minderan banget loh. Lu mau jadi apa dulu? Dulu banget. Cita-cita gue tuh aneh, gue pengen jadi pembalap Formula One atau MotoGP. Gak realistis mimpi gue tuh ya dari kecil, karena keluarga Anres Vettel harusnya namanya. Wah. Bukan Sebastian Vettel. Jadi kan kalau keluarga kan lagi ngumpul rame kan nonton GP, nonton Formula One kan seru banget ya. Terus gue kayak ngerasa, gue pengen deh kayaknya tuh laki banget gitu, keren gitu. Terus akhirnya semakin gue besar semakin realistis, harapan itu hilang. Berganti ke polisi atau tentara. Polisi. Gue bukan mau jadi polisi. Bokap gue pengen gue jadi polisi. Akhirnya ya udah, apa sih ini gitu. Terus nyokap gue ngerasa gue tuh sering nonton ajang pencarian bakat. Makanya gue tuh hafal sama itu. Gue suka banget nonton ajang pencarian bakat dari zaman Ichi loh. Idola cilik, lu tau gak sih? Tahu Idola cilik. Kiki, Debo, Angel Peters. Angel Peters. Gitu. Gue nonton itu. Dia ini loh, idola cilik lovers loh dia. Parah, gue Ichi lovers banget. Iya kan? Ketik Debo, kirim ke 6. Iya bener, 688. Iya kan, nonton gue dulu. Gue ngerasa kayak, kok anak-anak kecil segede gue bisa ya tampil di panggung, berani, karena mau jadi tontonan gitu. Singkat cerita didaftarin lomba-lomba jadi cover boy awalnya. Karena gue gak bisa nyanyi. Raffi Ahmad ya jalurnya ya? Raffi Ahmad, Irwansyah, kemudian ada Anres, Indra Bekti, senior gue di cover boy Anik Ayah saat itu.
Gue itu satu angkatan sama Jeffrey Nicole. Oh, Satu oke. angkatan sama Doi. Cuman jalannya beda. Nicole kan film banget, aktor banget. Kalau gue kan lebih ya yang tadi lu bilang. A little bit of everything ya. Bener, komersil yang penting gitu. Apapun lu harus bisa. Dan makanya sampailah gue di titik yang sekarang dan gue sangat bahagia dengan pencapaian gue, tapi gue tidak puas. Keren. Nah, Andres, mengingat masa kecil, berdasarkan bisikan dari salah satu orang yang bernama Raka Purwarna. Yes. Katanya waktu itu lu pas kecil pernah ditunjuk jadi MC dadakan di sekolah. Apakah betul? Gosip atau pensi. Pas pensi. Pensi. Oh, pensi tuh zaman kita dulu orang beda. Cuman zaman gue tuh masih in banget loh pensi. Iya, zaman gue pun Pensi tuh gengsian antar sekolah kan. asli. Nah, sekolah gue tuh sekolah swasta tuh kaya. Iya, betul. Sekolah swasta tuh kaya. Orang tuanya, dewan orang tuanya begini. Yang kaya bukan kita yang sekolah di sananya ya, tapi emang yayasannya yayasan Iya. kaya tuh sekolah. Yayasan apa sih kalau angkasa itu? Ya angkasa. Oh, yayasan angkasa. Angkasa ini Halim kan. Karena saat itu MC-nya yang satu gestar, satu dari alumni gue. Covid. Bukan Covid dong. Oh, sakit. Enggak, telat. Oh, telat. Mereka berdua telat. Ketua OSIS gua sama ketua panitia tuh berunding. Ini gimana? Acara udah ngaret sejam lebih, tapi MC kita belum datang. Oke. Nanti ujungnya Pak Ramdan kegeser. Iya. Bintang tamu marah. Iya. Efeknya itu. Lagu dipotong. Iya, harusnya perform misalnya 8 lagu jadi cuma 5 misalnya kan rugi gitu. Ya udah mau nggak mau mereka berunding. Mungkin mereka ngerasa kayak ini anak sedikitnya lebih punya public speaking. Gua maksudnya akhirnya gue didorong bener-bener gue sendirian berdiri di atas panggung untuk pertama kalinya ngelit sebuah acara besar. Gue merinding, gue deg-degan, gue pengen kencing terus. Sakit perut. Oh iya, grogi, gue nggak berani nonton, gue nggak berani natap audiens. Kan panggung tinggi ya. Iya. Gue audiens gue nggak tatap, tapi gue ngeliat kepalanya doang. Trik gue gitu, karena kalau gue ngeliat matanya gue akan Gugup. Iya, karena gue ngeliat kepalanya doang, tapi gimana cara gue ngebawain suasana. Itu lu kelas, itu lu belum agit kan? Belum yang paling tinggi kan? Lu masih kelas 2 berarti ya? Karena ini yang menurut gue ini adalah tanggung jawab, ini sebuah kepercayaan, gue harus jalanin itu sampai selesai. Nah, dari tanggung jawab itu menurut lu apabila MC yang seharusnya itu dia nggak telat atau dia datang tepat waktu Benar. dan lu nggak nge-MC pada saat itu, menurut lu apakah sekarang jalan hidup lu akan sama atau berbeda? Gua ini gue suka dari makna taman nih. Dia selalu memberikan pertanyaan dengan makna gitu. Ya bener, pertanyaan lu mengandung makna nih sesuai sama segmen kita. Ternyata di balik hal yang tidak enak itu didorong tiba-tiba untuk tampil, dicengin dengan rasa gugup yang luar biasa, ada makna tersendiri, yaitu gue jadi terlatih untuk menjadi seorang public figure, menjadi seorang tontonan. Center of attention ya? Ya itu dia. Ternyata memang ada hal baiknya gitu ya. Sekarang gue dapat apa? Mental gue jadi kuat. Gue jadi berani tampil depan umum. Gue jadi tahu harus ngomong apa gitu. Iya. Mungkin kalau saat itu gue nggak didorong untuk nge-MC, gue cuman ya udah jadi member OSIS biasa. Yang cuman lu diminta ini lu lakuin gitu, nggak improve diri. Jadi terima kasih kepada siapa namanya Kak siapa itu yang sakit? Saat yang telat. itu Kak, yang sakit. Yang telat Aduh, itu. waktu Ricky sama siapa ya, ada 2 Sebut orang. saja Mawar ya. Terima kasih Kak Ricky Fulan dan bin Mawar. Fulan lah pokoknya. Iya. Andres bisa begini karena kalian Karena juga kalian ada jasa. terlambat saat itu. Terima kasih. Singkat cerita, nyampe lah lu ke dalam dunia entertain. Pertama kali itu lu main film. Dan itu hosting berarti belum ya? Belum. Tapi off air. Oh, oke Kan oke. nge-MC dulu. Iya, nge-MC. Nah, sebelum gua syuting main film itu, ketemu sama manajer gitu ya. Terus casting sambil nunggu job syuting sinetron, syuting series, syuting film. Gue itu ngambil off air. Karena gue ngerasa candu menjadi seorang MC saat itu. Gue beberapa kali ngelit pensi sekolah lain, sama ngelit birthday party ya gitu-gitu, birthday party atau meet and greet itu. Salah satu sahabat gue sendiri, Vero, kalau dia misalnya lagi keluar kota punya acara, gue yang ngelit. Jadi kayak dipaketin, dia yang nyanyi atau dia yang nge-DJ, gue MC. Bundling gitu ya? Gitu, terus juga kayak anak pengusaha apa gitu di Banjarmasin saat itu, gue nge-MC-nya gitu. Nah baru habis itu main film dan sebagainya. Tapi kalau untuk dibilang nge-host atau nge-MC di on air, ya baru untuk pertama kalinya mungkin bisa dibilang dahsyat. Ya dahsyat itu banyak banget rezeki yang terbuka karena dahsyat ya. Duh gila. Nah Andres, dari perjalanan lu itu mulai di tahun 2005 tahun yang lalu kan? Awalnya banget start itu Coverboy 2013. 2013 berarti 8 tahun yang lalu. Kalau film pertama? Film pertama 2014 akhir. Oke, 2014 sampai 2021. Kalau kita lihat kan pasti lu sekarang udah idola ibu-ibu, idola anak remaja. Maksudnya kalau misalnya orang
yang penonton setia channel kita ini yang warna biru itu, kan orang tuh taunya pionir-pionirnya lu salah satu di antaranya kalau gue boleh bilang ya. Dari semua karir ini, sebenarnya yang menurut lu passion lu banget mana sih? Main film, series stripping kah? Terus nge-hosting, terus nyanyi juga. Sekarang Andres adalah musisi, pakai hatimu. Parah, bunglon banget. Saya mah apa aja saya mah. Lo enggak kan? Berarti multi talenta. Nah dari 4 ini apa yang sebenarnya lo kalau misalnya besok tuh dunia itu berakhir, terus lo cuma bisa ngelakuin satu pekerjaan ini lagi. Oh dari sekian banyak ya? Dari sekian banyak. Pada dasarnya gue mencintai apa yang gue lakukan sekarang di entertainment. Gue mencintai gue menjadi seorang entertainer. Maukah itu acting, presenting, nyanyi, atau modeling. Ternyata gue sangat mencintai semuanya. Memang tapi kita sebagai manusia nggak bisa ngasih porsinya sama semua. Betul. Ternyata walaupun basic gue sebagai seorang aktor, basic gue di acting, ternyata sekarang lebih excited saat gue menjalani dunia hosting, presenting. Ternyata itu lebih apa ya, lebih memacu diri gue untuk mengeksplor diri. Karena kita sebagai presenter kita harus banyak punya kosakata. Iya. Kita harus punya banyak bahan, apalagi kalau kita main di acara komedi. Gua itu ya, dulu gua main ke Dahsyat itu. Pertama kali ada callingan Dahsyat kan. Oke, aduh, kalau misalnya acara-acara sketsa gitu kayak Dahsyat, OVJ dan sebagainya, kan menurut gua kalau gua sebagai penonton ya, kalau gua ngeliat ada bintang tamu yang kayak diem banget atau misalnya Pasif lah. tenggelam lah gitu. Gua kayak aduh kenapa sih dia harus ada di situ gitu kan? Iya. Nah, itu exactly apa yang gue takutkan waktu gue main ke Dahsyat pertama kali. Karena gue tuh ada rasa kayak ini semua host siapa sih yang nggak tahu Raffi Ahmad? Bener. Dari Dahsyat zaman versi pertama aja belum ada updatean softwarenya. Ibaratnya Raffi Ahmad udah dari situ. Iya. Ayu Dewi, Kang Denny, terus ada Tiara, Andres, terus dulu ada Atap dan lain-lain gitu. Gue dulu setiap mau Dahsyat beban Res. Oh iya? Karena gue kayak, aduh gue ngomong apa nih hari ini? Gue ngajak ngobrol siapa duluan nih hari ini gitu kan. Nah gue ngeliat Andres itu, gak ada yang lu tutup-tutupin. Ya udah inilah Andres yang lu lihat di TV. Dan ya benar berarti kalau misalnya Andres bilang dia paling passionate dan paling enjoy saat di hosting, gue pun melihat dia memang saat-saat dia di Dahsyat, ya kita kayak having fun aja sebenarnya di situ ya. Gue tuh di Dahsyat nggak pernah ngerasa kerja, Mak. Gue tuh nggak pernah ngerasa kerja. Gue cuma di situ sekolah. Gue menjadikan Dahsyat itu adalah sekolah buat gue. Karena di Dahsyat lah gue punya kesempatan buat nge-host. Karena di Dahsyat lah gue bisa bekerja dengan idola gue. Ketemu banyak orang juga ketemu tiap banyak hari. orang hebat, musisi-musisi gila. Tadi pagi kita ketemu Fadli. Kita ketemu Ade Govinda. Iya. Coba gitu loh, maksudnya kapan lagi? Kasar gitu, apalagi lagi PPKM, semua serba digital gitu. Cuman di sinilah tempat kita bisa bernaung, belajar, having fun, itu bener banget. Makanya gue dulu sama kayak lu. Waktu gue masih belum ngerti pertama kalinya presenting di on air, di on cam, gue sama kayak lu deg-degan. Setiap diundang Dahsyat deg-degan. Oh, perasaan itu berarti dirasakan semua orang. Gue kira gue doang. Pas di backstage tuh waktu host lagi pada caur-cauran kan. Ada bintang tamu kita hari ini, bla 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 gitu kan. Pas mau masuk tuh bak buk. Pertama kali berarti lu sebagai top bintang tamu kan? Bintang tamu yang promo sinetron saat itu. Oke. Nah, gue tuh berlima. Masih nggak deg-degan banget lah, berlima ada temen gitu ya. Begitu udah naik panggung, gue bingung tuh. Karena gini, Mark, saat lu pemain sinetron, iya memang banyak kamera di depan lu. Iya memang banyak lampu, tapi vibes-nya beda. Karena saat lu sinetron itu lu at least udah tahu lu harus ngapain dan mau ngapain kan? Bener. Dan itu kan kayak udah ranah gua gitu. Gua akan bergerak sini. Gua blocking gua di sini gitu. Pas gua di Dahsyat kayak gua ngerasa kayak apa? Kayak panggung ini gede banget. Lampunya terang-terang banget. Terus kameranya banyak. Sinetron kan kameranya 3. Ini kan ada banyak, ada 6 atau 7 gitu. Gua kayak ngerti. Terus ada home band, krunya banyak gitu. Awalnya gua di Dahsyat itu dikerjain habis-habisan. Main games. Dahsyat itu banyak. Oh, gua tahu games yang kemarin yang lu bilang lu udah setahun masih salah-salah. Iya, coba apa jalan namanya? tempat itu. Yang apa itu namanya ya? pas itu yang Follow me. diperintah lah. Follow me. Bukan? Follow me. Itu follow me kemarin level berapa tuh ya? Follow me 4. Nah, gue dari yang 1, 2, 3, 4 nggak pernah ngerti. Sampai detik ini gue masih belum ngerti ternyata yang level 4. Tapi puji Tuhan berarti lu udah 4 level, lu ada di semua levelnya. Iya. Gue sudah habis jadi bahan ketawaan banyak orang dengan pelangap-pelongonya gue. Nah, satu hal yang gue admire dari Andres itu ya, dia itu kayak Arafi. Kenapa gue bilang kayak Arafi? Dia itu abis dari Dahsyat, dia itu sering banget langsung cabut. Bahkan dia nggak sampai segmen terakhir. Sebelum gue punya apa yang gue punya sekarang ini, sebelum gue kerja, sebelum gue nyanyi dan lain-lain,
gue itu melihat kayak kehidupan Arafi lewat YouTube-nya dia kan. Oke. So kayak, ini orang tuh nggak capek. Dia di kerja kena kamera, dia di rumah lagi kena kamera, dan kayaknya kegiatan dia tuh nggak pernah habis. Ketemulah gue dengan versi Arafi yang lebih muda, which is si Andres ini. Yang kayak semangatnya itu nggak habis-habisnya. Dan satu pertanyaan yang gue mau tanya sama lu. Boleh. Kalau hosting itu kan lu membagikan energi ya ke kamera. Apalagi kita nontonnya, kalau Dahsyat sekarang kan nggak ada penonton di dalam studio. Iya. Jadi gimana caranya orang di TV harus bisa merasakan fun yang kita rasain di studio. Yes. Nah, lu pernah nggak datang ke Dahsyat atau hosting dimanapun itu? Lu kayak, aduh gue lagi bete, lu lagi nggak mood. Pastinya kan lu kayak akan lebih susah untuk tampil prima atau Bener. bikin orang lain merasa lebih senang. Nah, itu Bener. apa yang lu lakukan? Kalau ditanya pernah gak bad mood saat lo harus syuting? Sering. Karena apa? Banyak hal yang sebelum gue masuk ke panggung bisa mengganggu mood gue, itu sering banget gitu. Cuman gimana caranya ya orang gak boleh tahu itu. Kan selalu diajarin kayak gitu. Lu mau jadi artis, lu akan ditonton sama banyak orang. Dan orang gak peduli lu mau lagi ditagih utang, lu mau lagi berantem sama pasangan lu habis kecelakaan, lu tetap tampil prima seperti yang orang harapkan. Dan gue juga nggak bilang gue selalu berhasil. Kadang gue juga terpengaruh di atas panggung saat gue lagi bad mood dan pikiran gue sangat kacau. Ya mungkin gue lebih banyak diem. Kan gue biasanya kan kayak ulat nangka tuh, nggak bisa diem, ya kan. Kalau gue lagi agak diem berarti itu ada sesuatu yang mengganggu. Kadang gue nggak selalu berhasil kok untuk ngalahin overthinking gue. Tapi untuk selalu menjadi profesional itu harus. Gue selalu usahakan itu. Berarti kuncinya adalah lu tetap taruh mindset itu bahwa apapun yang terjadi ya yang gue deliver ke masyarakat ya harus yang gue lakukan gitu ya. Andres di mata masyarakat orang yang fun, orang yang ceria, orang yang nggak bisa diem. Ya udah orang maunya itu. Nanti sih lu kayak kita balikin diri kita jadi penonton. Lu maunya ngeliat Denny Cagur lucu kan? Tiba-tiba Denny Cagur lu nggak lucu, lu bingung kan? Gitu. Iya betul. Iya gak sih? Ibaratnya kita kita makan cabai, kita ekspektasinya pedes kan, tiba-tiba kok manis sih gitu ya. Kan aneh sendiri gitu. Dan jangan sampai masyarakat merasa kayak gitu. Nah, Res, selama lu berkarir ini bertahun-tahun, apa ada yang lu pengen lu masyarakat tuh tahu gue tuh begini sebenarnya? Yang belum pernah kayak lu udah berusaha nih untuk nunjukin, tapi somehow netizen, penonton tuh kayak nggak peka-peka dengan hal ini tuh ada nggak? Ih bagus banget pertanyaannya, kurang ajar, sumpah demi apapun bagus. Ada nggak tapi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Banyak. Jujur ini pertanyaan bagus banget. Gua collab YouTube sama siapapun belum pernah dapat pertanyaan ini. Karena gue baru kepikiran tadi, maaf. Oke, kalau pertanyaannya kayak gitu mungkin gue cuma pengen tahu gini, gue tuh orang yang kelihatannya seneng terus, kelihatannya kayak heboh terus, kelihatannya kayak pecicilan terus. Padahal percayalah orang yang terlihat sangat periang kadang adalah orang yang paling sedih. Gue setuju itu. Gue di rumah, Mark, itu jauh kayak gue di panggung. Lu tuh kalau sedih, lu susah nggak untuk nangis? Susah. Oh, oke. Susah banget, Itu makanya gua larinya cuma ke diem dan stres sendiri. Oke. Itu, dan gue tuh kalau di rumah tuh banyak diem, bahkan sama adik kandung gue, adik-adik sepupu semua tuh di rumah gue lebih banyak diem ya. Kalau nggak penting-penting banget gue nggak akan ngomong, kalau nggak mereka nggak tanya gue nggak akan ngomong. Parah gitu, sediem itu. Dan makanya kayak tetangga nih kadang datang gitu ya main ke rumah, suka bingung, kok diem aja gitu di TV ini. Percayalah, nggak semua yang dilihat di TV tuh ya begitu juga seterusnya gitu. Kadang gue juga down, kayak baca-baca komentar di Instagram itu juga jadi bahan pemikiran. Orang kan kayak banyak nuntut, bang gini dong, bang sama si ini gini dong, bang kalau lagi kayak ini begini dong. Tanpa mereka sadari bahwa ada hal-hal yang nggak bisa diterobos. Betul. Ada hal-hal yang perlu dijaga. Betul. Gitu loh ya, kebanyakan masyarakat Indonesia atau yang bisa kita sebut netizen tuh nggak banyak tahu. Gitu. Sebenarnya aku bilang setiap orang boleh beropini, setiap orang boleh berpendapat, tapi jangan memaksakan kehendak, itu tidak baik. Yang harus kalian lakukan cuma adalah mensupport dan mendoakan supaya orang yang dalam tanda kutip kamu idolakan, kamu sayangi, ya juga bahagia gitu. Apa ya, gue kelihatan seperti ekstrovert, padahal gue ngerasa saat gue lagi sendiri gue introvert banget. Gue tuh sangat selektif untuk curhat. Even dengan nyokap sendiri aja, gue akan pilih-pilih dulu. Gue mikir gini, nyokap gue siap bayar dengan curhatan gini. Misalnya nih gue dapet kejadian yang gak enak di kerjaan, wajar gak sih gue butuh tempat untuk bersandar? Wajar. Wajar gak sih gue butuh tempat untuk sharing? Wajar. Tapi gue pikirin lagi, perlu gak ya nyokap gue tau ini? Iya, karena sebenarnya kalau misalnya orang yang nggak benar-benar mengalami itu bisa jadi salah menanggapi atau justru kayak lebih parah dari kita menanggapinya ya. Itu dia. Saat gue sekolah SMA kelas 3 menjelang UN, sekolah gue reguler swasta biasa, gue hampir di DO. Dan ada DO itu karena absen? Karena absensi. Absensi karena syuting terus. Tipe lu itu apa? Kriteria cewek? Iya, gue nggak ngomong fisik.
sifatnya yang lu cari?